Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, telah berada di depan kita dua narasumber yang akan membahas, mengkaji tentang Al-Quran. Di samping kiri saya ada Gus Ipin, beliau Bupati Trenggalek, juga Ketua Ansor Jawa Timur, pengurus Ansor Jawa Timur, dan beliau menulis buku soal Bung Karno menerjemahkan Islam. Di antara yang tulisan beliau adalah bagaimana Bung Karno misalkan berpidato dalam sidang umum PBB mengutip Al-Quran, dan kemudian Bung Karno menjadi tokoh pertama dari Asia Pasifik yang mengutip Al-Quran di sidang umum PBB sehingga beliau dinobatkan sebagai pahlawan Islam. Kemudian satu lagi Mas Sukidi, beliau pendekar dari Harvard ya. Kalau kita dulu mengenal pendekar dari Chicago itu ada Nurholis Majid, Amin Rais, dan Buya Safi Ma'arif. Ini Mas Sukidi ini beliau pendekar dari Harvard yang disertasi PhD-nya tentang pewahyuan Al-Quran, dan beliau ingin memurnikan makna Al-Quran paling tidak kepada mufasir-mufasir awal seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari. Begitu yang saya baca Pak Sukidi ya. Nah, yang pertama sebagai narasumber kepada Gus Ipin, bagaimana kira-kira Bung Karno menerjemahkan Al-Quran. Tadi saya dengar Gus Ipin tidak mau mengatakan istilah tafsir, tapi ingin menerjemahkan Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepada Gus Ipin saya persilakan, mungkin waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasirah. Amin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan para ustadz, ustazah, para hafidh, hafidhoh, seluruh jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan oleh Allah, Prof. Sukidi, kemudian tadi Bapak Ahmad Basarah, dan juga seluruh rekan-rekan dari Baitul Muslimin Indonesia. Terima kasih telah melanggengkan amanat Bung Karno, karena Bung Karno suatu saat pernah marah di istana terhadap dua hal, bahwa tidak boleh di istana itu tidak memperingati, yang pertama adalah Maulid Nabi, kemudian yang kedua adalah nuzulul Quran. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Turunnya Al-Quran itu membarengi perjuangan Rasulullah, dan perjuangan Rasulullah itu membarengi terbukanya pintu ilmu, terbukanya pintu rahmat, terbukanya segala macam pintu kebaikan yang ada di dunia dan juga di seluruh alam semesta. Dan Bung Karno itu orang yang begitu sangat tawadhu kepada Rasulullah, karena Bung Karno mengatakan revolusi Muhammad itu sum up from many revolution in one revolution. Jadi gabungan revolusi multidimensi, multi kehidupan, bagaimana mempengarangi perbudakan, memerangi kemiskinan, kezaliman daripada penguasa-penguasa ketika itu, sampai merombak segala macam keimanan-keimanan yang salah ketika di masa-masa jahiliyah. Maka Bung Karno sangat mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah berhaji pertama kali, beliau singgah di Madinah ketika itu untuk berziarah ke makam Rasulullah. Beliau menanggalkan segala macam baju kebesaran. Kan pasti adik-adik semua, ibu-ibu, bapak-bapak kan tahu Bung Karno pasti pecinya wah necis sekali gitu ya.
Terus kemudian baju ala militernya itu begitu lengkap dengan begitu lambang, kelihatan sangat parlinti. Tapi begitu beliau berziarah kepada Rasulullah, beliau menanggalkan itu semua. Kemudian ditanya oleh Raja Arab ketika itu, loh kenapa Bung melepaskan jas dan juga peci dan segala macam? Karena yang mau saya temui ini adalah makhluk yang paling mulia di seluruh dunia. Maka semua yang saya kenakan ini tidak ada berarti apa-apa. Bapak Ibu, pertama saya syukur bisa berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang membawa berkah. Saya ketularan kesalehan dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai di hari akhir kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah nuzulul Quran tadi Pak Ustadz Khori telah menyampaikan di salah satu penggalan ayat, yaitu Al-Quran itu diturunkan sebagai wayubasyirul mu'minin, sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Saya ingin menceritakan bagaimana gembiranya Khadijah ketika itu begitu Rasulullah kembali dari Gua Hira, kemudian diajaklah Rasulullah yang ketika itu begitu ya namanya menerima wahyu kalam ilahi secara langsung gitu ya. Kemudian datanglah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang ahli Injil, dia menuliskan Injil dalam bahasa Ibrani dan Arab. Kemudian ketika Rasulullah menceritakan kejadiannya, Waraqah bin Naufal itu langsung begini, sungguh ketika nanti Tuhan memberiku umur panjang, tentu aku akan menjadi saksi dan pembelamu ketika nanti kamu diusir oleh umatmu. Sungguh ini namus sama seperti yang diturunkan Isa terdahulu, dan kamu adalah Nabi dan juga Rasul umat yang saat ini. Bayangkan ketika Al-Quran itu turun, begitu menggetarkan hati seorang ahli kitab yang bernama Waraqah tadi. Kemudian di masa sekitar tahun 600-an Masehi di Bizantin Roma itu ada seorang raja yang cukup kuat namanya Heraklius. Heraklius itu kekuasaannya sampai ke negeri Syam, sekarang ya di Jazirah Palestina dan sekitarnya sana. Ketika itu Abu Sufyan, ini diceritakan di dalam hadis Bukhari, Abu Sufyan waktu itu belum memeluk Islam. Dia diajak bertemu karena Heraklius ini gelisah mendengar kehadiran seorang yang begitu sangat termasyhur di Jazirah Arab yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Heraklius ini bertanya, apa yang dia sampaikan? Apakah pengikutnya dari orang-orang yang miskin? Ya betul, pengikutnya dari orang yang miskin. Apakah selama ini Muhammad itu pernah berbohong? Sekali lagi, beliau sama sekali dalam hidupnya tidak pernah berbohong. Apakah pengikutnya makin lama makin banyak? Makin lama makin banyak. Apakah pengikutnya ketika ditimpa dengan perjuangan-perjuangan, disiksa, dikucilkan, apakah semakin banyak yang lari, semakin banyak yang kemudian murtad? Tidak, bahkan mereka semakin kuat. Maka Heraklius kemudian ketika itu berkata, sungguh aku ingin mengenal Muhammad. Dan sesuai perkiraanku, dia yang seperti ramalanku bahwa dia adalah pemimpin zaman setelah ini. Dan betul, nubuat atau perkiraan Heraklius itu yang kemudian mengilhami kekaisaran Ottoman untuk kemudian bisa Konstantinopel dan sekitarnya itu kemudian dikuasai yang saat ini kemudian menjadi negara Turki. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran dan ajaran yang dibawa Muhammad itu begitu menggetarkan, bahkan tidak hanya orang yang kemudian baik mengenal Islam, seperti kalau saya dan panjenengan semua ini kan lahir itu sudah Islam, pasti hatinya makin terikat dengan yang namanya Quran. Tetapi orang-orang yang dulu asing dengan yang namanya Muhammad, ajaran Islam, begitu tahu ajaran Al-Quran aja begitu tergetar. Termasuk di dalam saya ketika menulis Bung Karno. Banyak ketika dulu orang yang mendiskreditkan Bung Karno, melakukan yang namanya desukarnoisasi, mengatakan bahwa Bung Karno itu lebih dekat dengan golongan PKI, tidak dekat dengan golongan kaum Islam dan sebagainya. Sama sekali saya bantah, dan ini mungkin penutup saya. Kalau Bapak Ibu ingin baca buku saya lengkap, ada di masipin.id, saya bagi secara gratis untuk bisa di-download e-booknya. Itu berjudul Bung Karno dalam tanda kutip menerjemahkan Al-Quran.
Saya tidak berbicara menafsirkan, karena Bung Karno tidak mengeluarkan satupun kitab tafsir, beda dengan mungkin Buya Hamka yang punya tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Tapi Bung Karno di dalam seri kehidupannya itu menerjemahkan Al-Quran, artinya mengimplementasikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber amal, pergerakan, perjuangan. Contoh ideologi perjuangan yang diajarkan oleh PDI Perjuangan yang kemudian saripatinya diambil dari Bung Karno adalah terkait dengan Trisakti. Apa itu Trisakti? Trisakti satu, berdaulat dalam politik. Bung Karno bilang, Bung Karno tidak mau ada eksploitasi, the long parlong, eksploitasi, the nation par nation, adanya penjajahan, itu ditentang oleh Bung Karno. Maka Bung Karno bilang perjuangan kita itu yang satu, pertama berdaulat di bidang politik, artinya tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Kemudian kedua apa? Berdikari secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian apa yang dimaksud oleh Bung Karno? Kepribadian gotong royong. Nah, ajarannya Bung Karno Trisakti ini ada nggak di Quran? Ternyata begitu saya ngaji, saya tanya kepada kiai dan segala macam, saya menemukan betapa indahnya Trisakti Bung Karno ini ternyata selaras dengan spirit yang ada di surat Al-Balad. Falaqtahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah. Tahukah kamu sebenarnya apa perjuangan berat itu? Yang pertama, faku rokobah, membasmi perbudakan. Bukankah membasmi perbudakan itu sama dengan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Bung Karno? Sama dengan menghapus penjajahan di seluruh muka bumi seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian awid almun fi yaumin dzi masgobah yatiman damakroba au miskinan damatroba. Memberi makan ketika musim kelaparan kepada anak yatim piatu dari kerabatmu dan kepada orang miskin yang paling lemah. Bukankah ini yang ingin dicapai dari berdikari dalam hal ekonomi? Karena Bung Karno berkali-kali mengatakan, ingat Tuhan ada di gubuk-gubuk si miskin. Perjuangannya Bung Karno itu hanya ingin mengangkat ekonomi masyarakatnya. Ini sesuai dengan apa yang juga diperjuangkan Rasulullah yang diperintahkan melalui surat Al-Balad. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Dan hendaknya di antara kalian saling berpesan sabar dan saling berpesan kasih sayang. Saling berpesan sabar dalam perjuangan dan saling berkasih sayang itu kan sebenarnya gotong royongnya kita. Kita nggak mungkin gotong royong, ada bantu donasi, ini orang nggak bisa berbuka, ayo kita bikin yuk takjil untuk mereka. Kalau nggak ada kasih sayang, kalau nggak ada kesadaran, kesabaran dalam perjuangan, nggak mungkin ada budaya gotong royong di Indonesia. Maka saya katakan di dalam buku saya bahwa Trisaktinya Bung Karno itu adalah identitas Muslim. Dan kemudian Buya Hamka ini juga salah satu tokoh yang ketika Bung Karno meninggal, beliau yang mensolatkan, menjadi imam sholat jenazahnya Bung Karno. Di dalam tafsir Al-Azhar ini juga mengatakan bahwa, menyarankan bahwa ideologi umat Islam itu harusnya marhamisme. Marhamisme dan marhainismenya Soekarno sama, karena Soekarno punya Trisakti. Kemudian di dalam surat Al-Balad perjuangannya pun sama. Fakur rokobah awid amun fi yaumin dzi masgobah yatiman damakroba au miskinan damatroba summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Merekalah orang yang kemudian ada di golongan mereka yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga spirit perjuangan Bung Karno, maka saya di sini merasa bersyukur bergabung dalam keluarga besar PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia, karena saya ternyata mewarisi pemikiran tokoh yang luar biasa yang di dalam setiap gagasannya, amal perbuatannya ternyata juga melanggengkan nilai-nilai luhur Islam yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka saya berbangga menjadi pengidola Bung Karno dan saya bangga berislam. Ya inilah nasionalisme Indonesia kita. Karena Bung Karno terakhir pernah bertanya kepada Yai Wahab Hasbullah, apakah nasionalisme itu Islam? Apakah nasionalisme itu juga ajaran Islam? Yai Wahab Hasbullah menjawab, nasionalisme ditambah dengan bismillah itulah Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur berada di Indonesia dan semoga kita bisa istiqomah. Semangat Nuzulul Quran ini kita kobarkan lagi
api-api kecintaan kita di dalam perjuangan. Sekali lagi, kalau hidup di tempat dalam perjuangan itu adalah cara Tuhan untuk mencintai kita. Maka saya pun menjadi bupati juga perjuangan, Prof. Sukiti, beliau Bapak Ahmad Basara juga berjuang melalui legislasi di tingkat pusat. Semuanya di sini kita semua berjuang. Bapak Ibu juga pasti punya cerita dan takdir perjuangannya masing-masing. Semoga tidak putus asa terhadap rahmat Allah, dan semoga kita semua ditakdirkan sebagai umat, sebagai masyarakat yang pandai mensyukuri nikmat, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahumma fil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.